dilakukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dari sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kamu lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di Cek TV, saya berminat untuk menghubungi Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang enak tidur, enak makan. Kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih kepada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam acara Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan hari ini sudah langsung saja kita sapa ya, sudah hadir di studio yaitu Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya Bapak? Insya Allah alhamdulillah baik. Insya Allah alhamdulillah baik. Senang sekali ya kita dapat kembali berjumpa. Dan tema yang kami bahas hari ini mengenai kafir. Namun sebelumnya kita sapa dulu nih para pasien yang sudah hadir di studio, yaitu ada Ibu Yuvita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hari ini bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, insya Allah baik. Iya, dan ini seragam ya jawabannya dengan Pak Ustadz Sony ya. Insya Allah alhamdulillah baik, dan senang sekali deh hari ini kita dapat sharing dengan Ibu Yuvita mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Ibu Yuvita, yaitu vertigo ya Ibu ya. Nanti kita akan sharing dan langsung saja nih kita bahas tema yang kami angkat hari ini mengenai kafir. Kenapa Pak? Apa sebenarnya keistimewaan untuk membahas dari kafir ini sendiri? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat tema kita yaitu kafir. Saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita jadikan bahasan kita pada malam hari ini, mengingat karena kita khususnya umat beragama, semua umat beragama pasti menginginkan agar dirinya jangan sampai tergolong sebagai orang-orang yang kafir. Nah, karena kita sangat menginginkan agar diri kita jangan sampai tergolong sebagai orang-orang yang kafir, maka kita mesti mengenal kafir ini sebenarnya apa. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, ternyata yang disebut kafir itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada kotoran-kotoran hati yang banyak. Itu yang disebut kafir. Jadi rupanya kafir ini sudah ada sejak mulai zaman kaumnya nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contoh misalkan pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Isa, sudah ada ya orang-orang kafir atau orang-orang yang hatinya terkotori oleh kotoran-kotoran hati. Nah, untuk itulah makanya kita pada zaman kita sekarang, agar supaya kita jangan sampai tergolong sebagai orang-orang yang kafir, maka kita harus mengenal dulu
kafir ini makhluk apa sih? Nah, Dan mungkin bisa ada di seperti- mana? Iya, nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi ya, kafir itu bagaimana dan makhluk seperti apa. Nah, pemirsa yang penasaran, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Num Bramantio. Saya berharap JAK TV sebagai TV lokal bisa kritis, bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Jakarta terhadap segala kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari apa yang digambarkan oleh rakyat Jakarta. JAK TV, My City, My TV. Kobe Bryant, big finish. Oh my, Lynn for the win. Perfect. Again, yes, again. Leon Walkway, alley-oop, throws it down. Puts it up. Durant, to no one's surprise, coming up big down the stretch. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Terapi Kalbu The Power of Soul. Dan bagi Anda yang terus ingin menyaksikan Terapi Kalbu The Power of Soul, hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 12 malam. Nah pemirsa, masih akan kita lanjutkan mengenai kafir ini sendiri. Nanti sebelum kita sharing dengan Ibu Yuvita ya di sini mengenai penyakit vertigo yang pernah Ibu Yuvita derita. Mungkin tadi Pak Ustadz mau menjelaskan mengenai makhluk apa sih kafir itu sendiri. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, karena kita semua umat beragama tidak ingin digolongkan sebagai orang-orang kafir, maka saya pikir kita perlu mengenal kafir ini makhluk seperti apa sebenarnya kafir ini. Jadi kafir ini bisa ada di mana-mana para pemirsa. Bahkan kalau kita lihat pada zaman Rasulullah saja, itu bagaimana orang-orang kafir yang sedang sebagai pasukan pemanah Rasulullah di Gunung Uhud, itu beliau berkhianat, para tukang panah itu berkhianat kepada Rasulullah, akhirnya sampai Rasulullah harus mengalami kekalahan di dalam perang Uhud. Bahkan dikisahkan sampai dagu Rasulullah sendiri sampai terluka. Itu akibat pengkhianatan dari orang kafir. Nah, makanya kita perlu lihat orang-orang kafir ini makhluk apa. Ternyata simpel sederhana saja. Kafir itu artinya kalau di dalam hati seseorang penuh dengan kotoran-kotoran hati, maka akan tertutup dia oleh dinding, ya, akan tertutup dia oleh dinding yang tebal. Nah, kalau dia sudah tertutup oleh dinding yang tebal, nah dia masuk dalam golongan orang-orang kafir. Nah, dinding yang tebal inilah yang membatasi dia untuk bisa mendengar, ya, untuk bisa mendengar nasihat-nasihat, untuk bisa mendengar tausiah-tausiah, untuk bisa mendengar diskusi-diskusi, karena ada dinding yang tebal. Nah, dinding yang tebal ini juga yang membuat dia
masuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan kafir. Nah, apa yang mengakibatkan dinding tebal itu muncul di dalam diri seseorang? Itu kembali lagi ternyata adalah kotoran-kotoran hati. Nah, untuk itulah maka Islam dalam mengajarkan kepada umatnya itu selalu diajarkan untuk tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh buruk sangka, tidak boleh sombong dan sebagainya. Ini semua dilakukan agar hati umatnya itu terbebaskan dari kotoran-kotoran hati. Sebab apa? Sebab kalau kotoran-kotoran hati itu dibiarkan menumpuk di hati seseorang, maka akan terbentuklah dinding yang tebal tadi. Nah, kalau sudah terbentuk dinding yang tebal tadi, maka termasuklah dia sebagai golongan orang-orang kafir. Walaupun KTP-nya tertulis nama agama tertentu, tetap aja dia sebagai orang kafir. Kenapa? Karena sudah ada dinding yang tebal. Nah, untuk itu saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa agar supaya terus kita lakukan perang melawan kotoran-kotoran hati, agar supaya kita jangan sampai digolongkan sebagai orang-orang yang kafir atau orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada dinding yang tebal. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sani. Nah, mungkin yang ingin Mas Syah tanyakan adalah bagaimana sih Pak Ustadz Sani untuk menjauhi diri kita sendiri dari kekafiran itu sendiri, karena kan itu merupakan suatu tantangan yang sangat luar biasa ya bagi kita. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi saya pikir begini, Mbak Masya, karena kafir ini identik dengan kotoran-kotoran hati, maka tidak ada jalan lain dalam hidup ini. Kita harus bisa menjadi manusia, khususnya kita sebagai orang Islam ya, harus bisa menjadi manusia yang bisa berkata tapi juga bisa praktek. Ya, contoh misalkan di dalam kita sholat, kita berkata, mengucapkan bacaan-bacaan di dalam sholat, tapi jangan juga terus kemudian kita tidak mau praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata praktek itu yang dapat mengakibatkan impact terhadap proses pembersihan hati. Jadi kita perlu praktek untuk supaya hati kita terjaga, itu kita perlu praktek. Nah, kalau kita praktek, maka hati kita akan tergerus, tercuci oleh praktek tadi. Jadi karena itu penting bagi kita, selain kita membaca di dalam sholat, kita juga harus praktekkan di kehidupan agar supaya hati kita tetap terjaga. Nah, ini sangat penting. Kenapa saya katakan bahwa karena ternyata pada saat hati kita terjaga, maka kita tergolong sebagai orang-orang yang tidak kafir. Tapi kalau hati kita betul-betul sudah terkotori, tertutup oleh dinding yang tebal, ya auzubillahi min dzalik, itulah gambaran orang-orang kafir tadi. Mudah-mudahan sekarang kita lebih bisa mengenal apa yang disebut kafir, perbedaan, dan bagaimana agar supaya kita jangan masuk di dalam golongan orang-orang kafir itu. Nah, ternyata simple thing aja, gampang saja. Apa yang kita ucapkan di dalam kita sholat tadi ya, atau pada saat kita membaca kitab suci Al-Quran, praktekkan di kehidupan ini. Mudah-mudahan akan berefek kepada hati, sehingga hati kita bisa bersih, sehingga kita jauh dari yang namanya kafir. Oh gitu. Kalau misalkan dari kesehatan sendiri, nah korelasinya antara kebersihan hati itu sendiri dengan kesehatan itu apa Pak Ustadz Sani? Ya, inilah makanya gambaran dari hati tadi ya. Kalau hati kita bersih, insya Allah kan kita menjadi rileks ya. Kalau toh kita sedang sakit kita ini dalam bentuk cobaan, bukan siksaan. Kalau dia dalam bentuk cobaan, insya Allah cepat diijabah oleh Allah ya, kesembuhan dan segala macam. Tapi kalau dia dalam bentuk siksaan atau azab, itu memang luar biasa ya. Kita perlu tobat dan segala macam, introspeksi, tobat dan segala macam, minta ampun dan segala macam. Baik, terima kasih sudah terjawab ya pertanyaan dari Marsha tadi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan sharing dengan Ibu Yuvita. Jadi tetap di Terapi Kalbu Depan Rasul, JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kalbu ditemukan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kalbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kalbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan
tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Next, Real Magazine Real Action. See you guys. Ya pemirsa, bagi Anda yang esok hari ini datang langsung ke terapi kalbu, silakan saja langsung catat alamatnya, di mana Anda mendapatkan pengobatan alternatif yang tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa ramuan herbal, ataupun mungkin ilmu klinik ya, dan juga tanpa operasi. Silakan catat alamat dari terapi kalbu di Jalan Tuan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021-858-2029 atau di 021-850-413. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengklik website kami ya, silakan cek di website kami di www.porosol-indonesia.org. Banyak sekali informasi yang bermanfaat insya Allah bagi Anda dan keluarga Anda. Nah, kali ini juga ada yang sangat bermanfaat sekali karena kita akan sharing dengan mantan pasien yang pernah berobat ke terapi kalbu ya, namanya Ibu Yuvita, sudah hadir sekarang. Nah, Ibu Yuvita waktu itu menderita penyakit vertigo. Mungkin bisa diceritakan ya, awalnya gejala Ibu sakit vertigo tuh kapan? Terus juga bagaimana rasanya Ibu rasakan? Iya, makasih. Rasanya sih seperti goyang-goyang gitu ya. Jadi kalau berdiri, kalau jalan tuh nggak seimbang, betul ya. Tapi sakitnya ada Ibu? Apa hanya goyang saja? Hanya goyang aja. Nggak sakit. Ya hampir 3 tahun deh. 3 tahunan Ibu rasakan ya. Nah waktu itu pernah Ibu berobat sebelumnya untuk mengecek nih sebenarnya saya sakit apa, atau waktu itu Ibu biarkan aja nih karena dikiranya mungkin nanti sebentar lagi juga hilang gitu? Iya betul. Ya pastinya langsung berobat ya. Tapi ya dimulai dari yang paling simpel kan biasanya apa, cek tensi, cek HB semua, general check up semua ya. Tapi belum ketemu gitu. Terus jadi belum terdeteksi ya, belum. Ya dibilang vertigo sih udah terakhir belakangan sebelum ke terapi kalbu udah dikasih tahu dokter vertigo. Ya itu dikasih obat. Dikasih obat untuk mengurangi tadi rasa goyang-goyang itu sendiri ya. Kalau mau aktivitas minum obat dulu gitu. Jadi harus dipegang setiap hari istilahnya Ibu ya obatnya ya. Itu berapa lama waktu itu Ibu mengkonsumsi obat-obatan sendiri? Oh enggak lama, saya hanya hitungan 2-3 bulan gitu. Itu juga minumnya hanya saat dibutuhkan aja, karena saya nggak mau memang tergantung obat. Jadi saat saya merasakan aja sedikitnya Ibu ya. Saat saya udah mulai, apalagi nih yang mau diperiksa gitu kan, jantung udah, mata udah, gigi semua, apalagi gitu. Saat saya berpikir gitu, ada teman saya di Surabaya kontak, kebetulan teman saya itu ada kanker, terus minta tolong ngecek di Jakarta salah satu alternatif. Saya gimana mau ngecek, maksudnya datang ke tempat yang diminta teman saya itu. Saya sendiri juga belum sehat gitu ya, kondisinya masih belum stabil gitu ya Bu. Ya daripada saya nggak datang ke sana, ke tempat yang diminta teman saya itu aja lebih intensif. Saya lihat cek TV, semua saya informasi kesehatan saya catat apa gitu.
Jadi tadinya ya untuk mencarikan teman saya itu. Iya, niatnya Akhirnya- sebenarnya buat cari teman Iya, ya Ibu ya. untuk- Tapi Ibu juga akhirnya merasa keinginan untuk berobat ya Ibu ya. betul. Jadi Mhm. ya udah saya langsung ke terapi kolbe. Ke terapi kalbu. Nah, ini kan banyak sekali ya Ibu ya channel-channel, maksudnya banyak atau pengobatan alternatif gitu di Indonesia. Nah, ini kenapa Ibu memilih terapi kalbu sebagai pengobatan alternatif itu sendiri? Ya saya tertarik karena tidak menggunakan obat atau herbal atau pijat yang lain. Mm-mm, karena tadinya Ibu istilahnya setiap hari harus ditemenin obat ya Ibu ya. Kalau gitu ya sama aja ya, akhirnya saya tertarik itu aja. Gitu. Nah, itu waktu akhir